Assalamualaikum pemirsa Sanarihlah. Jika pergi ke India, yang terbayang pasti kota yang panas dan ramai. Bagaimana tidak, negara ini merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan iklim tropis bisa mencapai 41 derajat Celcius. Tapi siapa sangka, India juga menawarkan kesejukan. Inilah kota Kashmir, daerah lembah yang berada di ujung barat pegunungan Himalaya. Toko-toko di Kashmir biasanya baru buka menjelang sore hari. Faktor keamanan yang menjadi kendalanya. So where do we buy the chickens? We'll buy it at a place. We'll go later. Oh, you have one? Yeah. Okay, let's go. Mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim, sehingga mudah untuk mendapatkan daging halal di sini. Usai belanja, kami langsung menuju rumah salah satu penduduknya. Kami tidak membeli ayam untuk dinikmati sendiri. Ayam-ayam ini nantinya akan dibagikan untuk sedekah. Masakan India terkenal dengan banyak rempah-rempahnya yang nikmat. Ketika sudah dimarinasi, ayam tinggal digoreng. Wanginya tampak menggoda selera. Ketika sudah matang, ayam siap dikemas. Meski Muslim Kashmir hidup dalam keterbatasan, mereka tetap ingat untuk berbagi dengan sesama. Seperti sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau menyimpan harta tanpa engkau mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah SWT akan menahan rizkimu. Hadis riwayat Bukhari. Hasrat Kashmir adalah tujuan kami. Di sini ada banyak pengemis setiap harinya. Tanpa berlama-lama, kami membagikan sedekah yang sudah kami siapkan. Meskipun sedikit, semoga yang kami bagikan ini dapat membantu mengurangi lapar mereka. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sanarihlah, negara India masih menyisakan banyak kisah menarik tentang Muslim Kashmir. Salah satunya di kota Srinagar yang berada di wilayah Jammu dan Kashmir. Ketika berkunjung ke sini, salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Danau Dal. Pemandangan danau yang dikelilingi pegunungan ini sangatlah indah. Di sini terdapat suku Muslim yang menggantungkan hidupnya pada danau ini. Lihat perahu yang ada di sekeliling saya, ini adalah rumah warga. Kalau dilihat seperti suku Bajo yang ada di Indonesia. Tapi bedanya, kalau suku Bajo hidup di atas laut, suku Apung yang ada di Kashmir ini menjadikan danau sebagai tanah pijatnya. Danau seluas 3,5 km ini adalah yang kedua terluas di kota Kashmir. Warga sering menyebutnya sebagai permata Srinagar, karena disinilah pusat perikanan dan pertanian tanaman air. Dingin banget. Di sini suhunya adalah 11 derajat Celcius. Saya lagi ada di pasar apungnya Danau Dal. Semua yang dijual di sini adalah tanaman, sayuran khas yang khusus tumbuh di Danau Dal. Setiap harinya dari jam 5 pagi sampai jam 8, pasar apung dipenuhi oleh pedagang yang menjajakan barang dagangannya. Uniknya, tak ada satupun perempuan yang menjajakan dagangannya di sini. Hal ini adalah tradisi Islam yang tetap dijaga hingga saat ini. Perempuan Muslim kota Srinagar lebih banyak berada di rumah mengurus anak dan ladang mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Hello sir, what's your name? My name is Hussein, ma'am. What do you sell? I got saffron and some spices. You know, I started this business when I was about 10 years old. So this market is about 150 years old, and they don't care that it's snowing here. They always and usually come here. Dulu jual beli di pasar apung ini memakai sistem barter. Namun sejak abad ke-20,
sistem barter digantikan dengan uang. Hushaim begitu tekun menjalani pekerjaannya sebagai pedagang. Dalam sejarah, Rasulullah pun dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. We have to be honest. This is what our religions tell us. Not only a Muslim. If there are so many religions that tell us them be honest. You know which is flower in your hand? Yeah. That's called the Speria. Speria. This is for you. Thank you very much. Welcome. Buat Sukria. Nah, tadi kita sudah melihat seperti apa kegiatan masyarakat di Danau Dal ini setiap pagi. Dan sekarang saya mau melihat langsung seperti apa kehidupan mereka yang ada di rumah terapung. Ada 57.500 warga yang tinggal di Danau Dal. 7.500 orang hidup di atas perahu. Sedangkan sisanya di pulau-pulau kecil di tengah danau. Warga yang tinggal di atas perahu disebut dengan suku Apung Kashmir, dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan alhamdulillah di atas Danau Dal ini 35 masjid berdiri kokoh. Untuk sholat, air wudhu diambil dari tempat lain, karena tak mungkin memakai air danau, tidak terjamin kebersihannya. Salah satu mata pencarian suku Apung Kashmir adalah bertani. Di sini, bagian danau yang disekat dengan semak air adalah ruang kerjanya. Di sini saya diajak beberapa warga untuk ikut sama-sama panen ini. Nadru. Kelihatannya sih mudah, tapi ini sebenarnya susah sekali. This uncle. Nadru adalah lotus, tumbuhan air yang memenuhi 80% Danau Dal. Nadru menjadi anugerah tersendiri bagi suku Kashmir karena bisa mendatangkan pendapatan bagi mereka. Panen nadru biasa dilakukan pagi hari jam 9 ketika cuaca masih hangat dan tidak terik. Biasanya warga mengambil nadru untuk dijual di pasar apung. Tapi ada juga yang untuk dikonsumsi sendiri. Selesai panen nadru, tidak lengkap jika tidak mencoba olahannya. Nah, ini adalah nadru yang udah dipotong-potong dan sekarang kita akan memasak masakan untuk buka puasa. Okay, what are we going to make, Auntie? Nadru or palak. Oh, nadru or palak? Palak. Okay. Palah dalam bahasa Indonesia artinya bayam. Jadi masakan yang sedang kami buat ini adalah lotus bayam. Hanya butuh nadru, bayam atau palah, dan bumbu khas Kashmir yang beragam dan warna-warni. Nadru al-Palah biasa warga Kashmir buat untuk sajian acara keagamaan, namun tak jarang warga Kashmir memasaknya sebagai menu berbuka puasa. Wanginya nadru pala ini. Nah, ini akan kita santap nanti pas buka puasa. So, when is the breakfasting, Auntie? İftar çuğun var ya kayım. İftar patçı çuğun. Çuğun var ya kayım. Still on? Var ya kayım. Selain sebagai rumah, perahu adalah sumber penghasilan suku Apung Kashmir. Potensi Danau Dal sebagai tempat wisata menjadi peluang bagi warga untuk mengais rezeki. Berbeda dengan kota-kota lain di India, Kashmir menawarkan udara yang sejuk, lalu lintas yang sepi, juga memberi sensasi yang berbeda saat berkendara. Seperti kota kebanyakan, Kashmir memiliki toko souvenir seperti ini di setiap sudutnya.
Biasanya yang dijual adalah aneka makanan kecil dan barang souvenir lainnya. Tujuan kami kali ini tidak jauh dari pusat perkotaan. Karena tergolong kota kecil, setiap lokasi bisa ditempuh tidak lebih dari 30 menit. Assalamualaikum. Hello. Can I join you? Thank you. Wow, disinilah tempatnya kerajinan paper mache. Ini adalah kerajinan khas Kashmir yang sudah ada di Kashmir sejak abad ke-15. Kata paper mache berasal dari abad ke-19 yang berarti bubur kertas. Warga Kashmir biasa membuatnya menjadi berbagai kerajinan tangan. Meski sudah berusia ratusan tahun, kerajinan paper mache masih dipertahankan hingga sekarang. Salah satunya oleh keluarga Muhammad Ilyas. Sudah ratusan tahun membuat paper mache meneruskan jejak pamannya. Bubur kertas yang sudah jadi keras dan berbentuk kotak ini siap untuk dihias dengan cara dilukis. Motif yang menghiasinya biasanya adalah bunga dan tanaman khas Kashmir. Dari tangan Ilyas, permukaan polos ini menjadi karya seni yang bernilai. Kitna? Trasos. Oh, jadi ini tuh harganya adalah 3.000 rupiah. Ya, kalau dirupiahin setara lah dengan 600.000 rupiah. Lumayan buat oleh-oleh. Pemirsa sadarihlah, setelah berkunjung ke Kashmir, kita kembali ke jantung utama negara India, Delhi. Di sini 80% penduduk negeri Hindustan adalah pemeluk agama Hindu. Namun Islam juga berkembang pesat di negeri Bollywood ini. Bahkan Islam di India menjadi salah satu populasi terbesar di dunia. Salah satu akulturasi budaya Muslim dan Hindia terlihat nyata dari tradisi pernikahan di sini. Jika suka nonton film Bollywood, pasti sudah terbayang bagaimana pernikahan adat di India. Warna-warni dekorasi dan meriahnya pakaian pengantin dan para tamu menemani suasana bahagia. Akad maupun resepsi India selalu dilakukan malam hari karena cuaca di malam hari yang lebih bersahabat dan warga India juga selesai bekerja di malam hari. Biasanya acara pernikahan dilakukan dalam 2 hari. Hari pertama disebut nikah, yaitu acara ijab kabul. Di sini, pengantin laki-laki dan perempuannya berada di 2 tempat terpisah. Hari ini ada pernikahan 2 saudara Muslim, Muhammad Zahid dan Ana Begum. Di ruangan terpisah, mempelai wanita menunggu mempelai laki-laki mengucap ijab kabul. सम्माद आनम बिन आस मोहम्मद को एक वकील की वकालत 2 गवाहों की मौजूदगी और मजमा आम की मौजूदगी में बाइवज महर 5 तोले सोना ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दी गई, आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। Alhamdulillah, akhirnya sah. Usai ijab kabul, dilanjutkan dengan membagikan kurma kepada para pengunjung, lalu makan bersama. Pemirsa Hasanarihlah, aneka hidangan khas India pun siap disajikan bagi para tamu. Tapi ini bukan resepsi. Pesta akan dilanjutkan di rumah mempelai pria esok hari. Karena acara diadakan malam, maka kita bebas memilih makan apa saja. Untuk menghormati tamu yang beragama Hindu, pihak pengantin biasanya tidak menyediakan daging sapi. Sapi dikenal sebagai hewan yang suci bagi pemeluk agama Hindu. Ini dia kota Old Delhi, ibu kota India tempo dulu. Namun semenjak jatuhnya Kekaisaran Mughal tahun 1857, pemerintah Inggris memindahkan pusat pemerintahan India ke kota baru yang disebut New Delhi. Di kota Old Delhi ini tersimpan sisa-sisa kekaisaran kerajaan Mughal seperti Masjid Jama, salah satu masjid tertua di India. Di sini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sehingga nuansa Islam sangat terasa, seperti adanya restoran Karim, salah satu tempat makan Islam tertua di India.
Restoran yang dicetuskan oleh juru masak Kaisar Mughal, yaitu Muhammad Aziz, Muslim bebas memilih aneka daging halal untuk disantap. Tentu saja dengan cita rasa tempo dulu. Meski sudah ratusan tahun berjalan, restoran ini tetap memegang teguh cara memasak tradisional, juga bumbu yang digunakan. Seperti salah satu menu andalannya, chicken makhane atau Indian butter chicken. Bumbu coklat ini campuran dari mentega, yogurt, rempah-rempah, ketumbar, aduk hingga merata. Lalu masukkan ayamnya. Setelah beberapa menit mengaduk, tinggal ditambahkan beberapa bumbu pelengkap. Selain chicken makhane, di sini juga ada menu kebab India. Daging yang sudah dihaluskan dicampur bumbu dan rempah, kemudian dibakar. Sangat sederhana bukan? Mirip seperti sate di Indonesia, tapi tusuk satenya berbahan besi berukuran besar-besar. Pemirsa Hasanarihlah, untuk menghormati penduduk yang beragama Hindu, di sini tidak ada olahan dari daging sapi. Kebab ala India seperti ini pun biasanya berbahan daging kerbau. Setelah dibakar beberapa lama dan dagingnya berubah kecoklatan, siap disajikan bersama roti canai khas India. Biasanya masih ditaburi dengan bubuk masala khas India. Rasanya gurih dan nikmat pastinya. Satu cocol roti langsung dilahap dengan kebab daging kerbau ala India. Di India, daging sapi biasanya hanya di acara khusus dan itu pun tidak di tempat-tempat umum. Masya Allah, alangkah tingginya sikap toleransi umat muslim India terhadap saudara sebangsanya yang beragama Hindu. Di pasar Old Delhi pula kita bisa melihat berbagai barang dagangan milik umat Islam. Sajadah, penutup kepala, sampai seni tulisan kaligrafi juga ada. Islam berkembang pesat meski di negara yang minoritas. Meski berbeda budaya, tetapi sikap toleransi antara kedua agama bisa membuat pemeluknya tetap hidup berdampingan dengan damai di Old Delhi ini. Alhamdulillah.